Oke, saya perwakilan dari kelompok 4 cm. Kali ini saya akan menjelaskan tentang website development dari kelompok 4. Yang pertama ada bagian logo di sini di samping kanan, yaitu logo Orbit, Nasdaq, dan juga ada tulisan Energy Consumption Prediction. Di Nasdaq sendiri ada home, story, table, fax, dan kontak. Di bagian home kita akan disuguhkan dengan bagian gambar foto berupa foto energi konsumsi. Kemudian di bagian selanjutnya kita juga akan disuguhkan oleh gambar visual dari energi itu sendiri. Kemudian di selanjutnya kita ada hasil prediksi consumer energi. Di bawahnya ada taskbar. Taskbar ini berguna untuk memudahkan pemakai web dalam menjelajahi website itu sendiri. Kemudian ada sitemap, story, home, kontak, table, dan fact. Ini kalau diklik jadi masuk ke Nasdaq yang tertulis. Misalnya story akan masuk ke bagian story seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian story. Di bagian story kita di sini ada judul dan juga penjelasan. Kemudian di bawahnya kita ada meet your team, yaitu adalah anggota kelompok kita dari masing-masing dan juga awalnya masing-masing. Di sini ada awalnya, kita dapat klik dan melihat. Jumlah anggota kelompok kita ada 5 totalnya. Dan hotbar lagi seperti tadi sama. Dan di bagian table adalah data kami, data table dan video pengenalan yang kami buat. Ini ada videonya. Nanti di sini misalnya di penjelasan videonya. Jadi misal di run videonya akan menjelaskan tentang AI yang sudah di-run di Google Collapse. Kemudian ada foto datanya, yaitu data 1 sampai data 10. Kemudian ada hotbarnya sama juga. Kemudian di fax kita masuk fax, yaitu fax itu adalah bagian dari answer atau pertanyaan umum dan juga jawaban umum. Yaitu pertama pertanyaannya what is energy consumption prediction, ini jawabannya. Kemudian bagaimana langkahnya, ini jawabannya. Kemudian latar belakang, total itu ada pertanyaan lain, optimalisasi. Kemudian ada issue dan statement. Oke, kita lanjut ke bagian kontak. Bagian kontak kita akan disuguhkan dengan tulisan thank you, any question, dan juga berupa foto. Kemudian di bawahnya kita ini ada tulisan, yaitu bisa ditulis nama, full name, email address, subjek, dan apa yang ingin ditanyakan. Ini ada email, office, my studio, sosial, dan hotbar yang sama. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Dava Antarsyah dari perwakilan dari kelompok 4 cm. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proyek akhir kami yang berfokus pada prediksi konsumsi energi di industri baja menggunakan machine learning. Untuk deskripsi dan latar belakangnya, jadi proyek ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi energi dalam industri baja melalui analisis data dan penerapan algoritma machine learning. Latar belakang proyek ini adalah kenyataan bahwa industri baja memiliki tingkat konsumsi energi yang sangat tinggi dan operasional yang kompleks. Kami berharap solusi yang kami kembangkan dapat membantu mengidentifikasi pola konsumsi energi yang tidak efisien sehingga dapat mengurangi biaya energi,
mengoptimalkan kinerja operasional, dan mengurangi dampak lingkungan dengan meminimaliskan emisi CO2. Pada proses pemodelan ini, kami mengumpulkan data dari Kaggle yang mencakup variabel seperti konsumsi energi, yaitu usage kilowatt hour, lalu daya reaktif, faktor daya, emisi CO2, dan waktu operasionalnya. Setelah itu, kami melakukan prapemrosesan data termasuk konversi format tanggal, normalisasi data, dan encoding variabel kategori menggunakan metode one hot encoding. Di sini kami menggunakan algoritma yang digunakan adalah regresi linear, yang mana ada di sini untuk linear regression model. Model ini dipilih karena cocok untuk memprediksi nilai kontinu berdasarkan beberapa fitur input. Lalu kami juga mengeksplorasi model lain di sini, seperti decision tree, random forest, gradient boosting, dan neural network untuk melihat perbandingan error yang didapat agar memberikan hasil prediksi yang lebih akurat. Untuk metrik evaluasinya, kami menggunakan beberapa, yaitu di sini ada mean absolute error yang mengukur rata-rata kesalahan absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual. Lalu ada mean square error yang mengukur rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai prediksi dan nilai aktual. Lalu ada root mean square error, mengukur akar kuadrat dari MSE, memberikan indikasi seberapa besar kesalahan prediksi. Lalu untuk hasil evaluasinya, MAE menghasilkan 2,55, MSE menghasilkan 17,77, dan RMSE sekitar 4,22. Ketika kami bandingkan dengan metode yang lain, kami mendapat nilai sebesar ini, yaitu untuk decision tree dengan MAE 0,61, MSE 2,49, dan RMSE 1,58. Untuk random forest, MAE 0,4, MSE 1,2, RMSE 1,1. Untuk model gradient boosting, MAE 1,73, MSE 8,51, dan RMSE 2,92. Dan yang terakhir kami membandingkan dengan neural network, yaitu MAE 7,33, MSE 113,10, dan RMSE 10,64. Dari hasil ini terlihat bahwa model random forest memberikan hasil prediksi yang lebih akurat dibandingkan dengan model lainnya. Lalu di sini kami melihat heat map correlation-nya, mana-mana yang berpengaruh satu sama lain yang lebih besar pengaruhnya. Berikut regresi linearnya. Untuk reactive power seperti ini, dan untuk CO2 seperti ini. Untuk leading current reactive power-nya seperti ini, dan untuk lagging current power factor seperti ini. Dengan koefisien yang dihasilkan 1,83 dan intercept 3,42. Untuk CO2 itu 2,46 dan 3,8. Lalu untuk leading current reactive power itu dia mendapat koefisien minus 1,4 dan intercept 3,3. Untuk regression power yang lagging current power factor dia mendapat 0,6 dan interceptnya min 27,58. Berikut linear regression modelnya dengan yang diprediksi di sisi Y dan aktual di sisi X.
Lalu ada beberapa tantangan yang kami hadapi dalam membuat proyek akhir ini, yaitu pemrosesan data, pemilihan fitur, lalu data yang overfitting, dan sebagainya. Kesimpulannya yaitu proyek ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan data dan teknik machine learning, kita dapat mengoptimalkan konsumsi energi di industri baja dan mengurangi dampak lingkungan. Model seperti random forest terbukti lebih akurat dibandingkan regresi linear dalam memprediksi penggunaan energi. Lalu kami berharap proyek akhir ini dapat memberikan kontribusi positif bagi industri baja dan upaya mitigasi perubahan iklim. Karena hubungan antara penggunaan kilowatt hour dengan CO2 itu sangat tinggi, yaitu dinilai 0,99. Sekian dari saya, kelompok 4 cm. Terima kasih.